Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 92. Oke lah, gak usah banyak mangming bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di sebuah reruntuhan benua barat daya Area Tengah, di sana terdapat gurun pasir berwarna kuning yang terbentang begitu luas. Di tengah-tengah gurun itu muncul sekelompok anggota yang mulai mengumpulkan begitu banyak poin yang ada dari kelompok yang berhasil mereka kalahkan. Kelompok ini adalah tim dari Akademi Tianling yang berada di peringkat ke-10. Mereka yakin jika selesai mengalahkan tim ini maka tim mereka akan naik ke peringkat ke-9. Namun karena mereka bergabung dengan beberapa tim maka pembagian poin akan menjadi hal yang cukup sulit. Namun kelompok yang paling sulit mereka tangani adalah kelompok yang dipimpin oleh Lu Tianchai. Lu Tian segera berkata pada yang lainnya, "Para kapten, kali ini tim kami yang paling banyak menang. Kuharap kalian bisa mengerti dan membiarkan kami memasuki tingkat 8 besar." Mendengar hal ini jelas beberapa kapten keberatan karena setiap kali mereka mengepung tim lain maka yang menderita kerugian paling banyak ada tim mereka karena begitu banyak anggota yang terluka. Mereka tahu jika tim Lu Tian telah membawa mereka mencetak begitu banyak poin akhir-akhir ini, namun tetap mereka merasa hal ini tidak adil. Setiap kali mereka menang setengah poin sudah diserap lebih dahulu oleh tim Lu Tian, baru sisanya akan mereka bagi rata. Sebenarnya mereka tidak terima dengan keputusan yang ada, namun kali ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena ketika mereka melawan maka akhirnya mereka akan sama seperti tim-tim yang sudah mereka lawan. Lu Tian yang melihat tatapan kelompok lain langsung memalingkan muka tanpa peduli yang terjadi. Dia segera memerintahkan Zhu Ya untuk melawan orang yang paling keras dari Akademi Spiritual terpencil bernama Lin Zhu. Anggota tim yang mulai merasakan bahaya langsung terlihat begitu panik saat ini. Bahkan sang ketua Lin Zhou takut akan kehadiran Zhou Ya. Dilihat dari penampilannya, orang itu telah memasuki peringkat kedua tingkat kesulitan jiwa ilahi dibandingkan dirinya yang baru saja melewati tingkat pertama. Adalah sebuah pukulan telak yang terlihat begitu nyata. Tanpa banyak basa-basi, Zhou Ya langsung berkata, "Serahkan poinmu saat ini, maka kami tidak akan menyakiti kalian semua." Mendengar permintaan Zhou Ya jelas membuat Lin Zhu tidak mau karena poin yang telah mereka dapat adalah hasil kerja keras selama ini. Melihat Lin Zhu yang tidak mau, Zhou Ya langsung maju untuk mengambil tindakan. Zhou Ya melayangkan tamparan tepat pada dada Lin Zhou tanpa ampun. Melihat serangan ini, Lin Zhou juga langsung melayangkan pukulan balik ke arah Zhou Ya. Ketika kedua energi ini saling bertabrakan, gelombang yang begitu dahsyat mulai menyapu begitu saja. Namun karena Lin Zhou tak kuat menahan semua hal ini, maka dirinya mulai terlempar ke belakang dan muntah cairan merah dari mulutnya. Melihat hal ini, Zhou Ya langsung memanggil 4 anggota Akademi Huangling untuk maju. Setelah ada di depan, 4 orang ini mulai berubah menjadi kabut merah. Sementara itu Zhou Ya masih berusaha maju dan menawarkan beberapa penawaran. Namun sosok Lin Zhou masih terus kekeh untuk tidak memberikan poin yang mereka punya sebelumnya. Lin Zhou tahu jika dirinya tidak memiliki koneksi orang dengan peringkat teratas seperti Tianling, namun mereka akan tetap berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan poin yang telah mereka dapat. Melihat hal ini, Zhou Ya merasa sangat murka sehingga tanpa menunggu-nunggu lagi, dirinya muali membentuk sebuah segel untuk melawan Lin Zhou. Namun ketika serangan itu hampir dilayangkan tak lama, sosok Mu Chen mulai terlihat. Saat Mu Chen sampai, dia langsung memperhatikan sekitar. Tak lama tatapannya mulai mengarah pada Kapten Lin Zhu. Melihat hal ini, Lin Zhou meminta pada Mu Chen untuk segera pergi karena dia tahu jika Mu Chen bukanlah saingan Liu Tian. Namun Mu Chen tidak peduli akan hal ini dan memilih untuk menantang Zhou Ya dan Lu Tian. Mendengar tantangan Mu Chen ini, Zhou Ya merasa marah dan langsung menyerang Lin Zhou yang ada di depannya. Setelah berhasil membuat Lin Zhou menderita, Zhou Ya langsung bergegas untuk menuju ke arah Mu Chen. Melihat hal ini, Lin Zhou memperingatkan Mu Chen untuk berhati-hati. Di sisi lain, Mu Chen memilih fokus pada Lu Tian dan mengabaikan Zhou Ya yang sedang mendekatinya. Melihat jika Mu Chen mengabaikan serangannya, Zhou Ya tak segan-segan untuk melayangkan tinjuan ke arah Mu Chen. Ketika Lin Zhou dan yang lainnya melihat serangan Zhou Ya, wajah mereka berubah menjadi pucat. Namun ketika tangan Zhou Ya akan menyentuh Mu Chen, sebuah tombak emas langsung mengenai Zhou Ya. Hal ini langsung membuat tubuh Zhou Ya terhuyung ke belakang dan terpental ratusan meter. Hal ini jelas membuat semua orang penasaran siapa yang mampu melawan Zhou Ya hanya dalam satu kali serangan. Semua orang mulai melayangkan tatapan ke udara. Di sana mereka bisa melihat sosok Wen Qingxuan yang sudah berdiri di sisi Mu Chen. Semua kapten di sana mulai merasakan ketakutan yang mendalam pada kelompok yang ada di peringkat 2 teratas dalam kompetisi kali ini. Mereka heran mengapa wanita itu mau membantu Mu Chen. Seingat mereka tidak pernah membuat masalah dengan wanita cantik itu. Karena tidak tahan, Liu Tian segera bertanya, "Wen Qingxuan, kita tidak saling mengganggu, apa maksudmu dengan menyerang Zhou Ya hari ini?" Mendengar pertanyaan ini, Wen Qingxuan memilih untuk mundur dan membiarkan Mu Chen menjawab pertanyaan yang ada. Mu Chen yang tahu isyarat Wen Qingxuan pun memutuskan untuk maju dan langsung berkata, "Kau pasti Kapten Liu Tian." Liu Tian yang merasa terpanggil langsung berkata, "Iya, itu adalah aku." Melihat jika dirinya tidak salah orang, Mu Chen segera berkata jika dirinya ingin menawarkan kerjasama untuk meminta Liu Tian keluar dari aliansi yang dibentuk Jisuan. Mendengar hal ini, jelas Liu Tian tidak mau. Bahkan dia tidak peduli jika penolakannya kali ini akan menyinggung Mu Chen dan kelompoknya.
tubuhnya. Dia yakin jika kekuatan yang dimiliki Mu Chen masih jauh di bawah Jisuan, dan untuk kelompok Wen Qingxuan dia yakin bisa mengatasinya karena saat ini dia memiliki begitu banyak kelompok yang bergabung. Tak berapa lama Liu Tian segera memanggil pasukannya. Tak lama mereka semua sudah mulai mendekat dan mengepung kelompok Mu Chen. Meski mereka takut pada Wen Qingxuan, namun mereka tetap mencoba maju. Selama mereka ada di pihak Liu Tian, orang-orang ini yakin jika Jisuan pasti akan membantu. Kelompok Mu Chen sudah dikepung lebih dari ratusan tim dengan puluhan orang yang sudah mencapai tingkat pertama. Setelah melihat semua orang sudah bersiap, Liu Tian segera berkata, "Mu Chen, aku yakin Jisuan pasti akan datang sendiri untuk menemuimu sehingga aku tidak perlu ikut campur. Dan untuk Nona Wen Qingxuan, aku memintamu untuk pergi sendiri. Maka aku akan melupakan tindakanmu yang melukai Zhou ya." Mu Chen tak begitu memperdulikan omongan Liu Tian dan lebih memilih untuk mengaktifkan simbol petir yang ada dalam tubuhnya. Tanpa basa-basi lagi, Mu Chen segera melayangkan kekuatan petir. Namun Liu Tian yang sudah waspada langsung dengan cepat berhasil menghindar. Liu Tian pun memutuskan untuk segera membuka segel sarung tinju putih. Hal ini jelas membuat Mu Chen tidak bisa mundur lagi. Namun siapa sangka jika Mu Chen juga sudah menyiapkan segel batu berwarna hijau tua dengan pola kura-kura yang ada di atasnya. Setelah segel kura-kura hitam itu muncul energi yang begitu besar mulai jelas terasa. Melihat hal ini, Liu Tian sudah tidak berani gegabah karena dia tahu jika itu adalah segel senjata suci. Segel ini adalah benda yang Mu Chen temukan di Istana Dewa Kayu. Beruntungnya Mu Chen sudah mulai bisa mengaktifkannya setelah begitu banyak penyempurnaan. Boom! Setelah terdengar perintah Mu Chen, segel itu dengan cepat mulai berputar dan langsung menghantam sarung tinju putih milik Liu Tian. DHARR. Kedua energi ini mulai bertabrakan dengan dahsyatnya. Tak berapa lama serangan yang Liu Tian lancarkan mulai hancur sehingga membuatnya terdorong mundur. Melihat hal ini, kapten yang lainnya sudah tidak berani meremehkan Mu Chen lagi. Sementara itu Liu Tian mulai melihat jika segel yang dia buat kekuatan yang ada tampak redup. Mu Chen berkata jika dirinya tidak akan segan-segan dengan para pengikut Jisuan. Ketika mengatakan hal ini, Liu Tian bisa melihat tatapan menyeramkan dari oleh Mu Chen. Liu Tian segera melambaikan tangannya dan membuat semua orang menyerang Mu Chen dengan kekuatan penuh. Melihat hal ini, Luo Li dan Wen Qingxuan memutuskan untuk sekedar melihat tanpa ada niatan untuk ikut campur. Tak lama segel di tangan Mu Chen mulai bergetar hingga membuat sebuah tirai cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Ketika orang-orang itu mencoba menerobos tirai berwarna hijau itu, mereka langsung terlempar keluar lagi dengan luka yang cukup parah. Melihat hal ini, jelas Mu Chen sendiri merasakan keterkejutan karena ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan segel kura-kura hitam. Saat ini dia mengaktifkan kombinasi serangan dan pertahanan sehingga dia tidak perlu khawatir jika menghadapi banyak lawan karena sekecil apapun energi spiritual yang melayang ke arahnya, maka itu akan langsung hancur. Bahkan beberapa orang mulai jatuh dan pingsan. Tanpa menunggu lagi, Mu Chen segera membuka segel baru dengan cahaya yang langsung menyelimuti Liu Tian. Melihat ada serangan yang mengarah padanya, dia bergegas untuk menghindar dengan cepat. Hal ini membuat segel itu tidak bisa menangkap Liu Tian. Mu Chen tahu jika segel itu sangat lemah dalam hal kecepatan. Namun Mu Chen tidak menyerah begitu saja dan memilih untuk terus menjebak Liu Tian. Melihat niat Mu Chen kali ini, Liu Tian hanya bisa terus menghindar tanpa bisa melakukan perlawanan. Liu Tian yang tidak tahan dengan kejaran ini pun segera memprovokasi Mu Chen. Mu Chen, jika berani lawan aku dengan kekuatanmu sendiri, jangan menggunakan segel seni ilahi. Mu Chen yang mendengar tantangan Liu Tian seketika membiarkan segel kura-kura hitam menyusut dengan pelan. Mu Chen yakin apapun metode yang dia gunakan, hasil akhirnya akan tetap sama. Melihat hal ini, Liu Tian merasa senang dan langsung mengaktifkan energi putih yang ada di dalam tubuhnya. Mu Chen tahu jika Liu Tian sedang mengaktifkan tubuh tulang putih yang dia dapat dari sekte tulang. Mu Chen tidak takut dan memilih untuk segera mengaktifkan tubuh Dewa Petir miliknya. Dia ingin tahu mana yang lebih kuat di antara keduanya. Setelah tubuh Dewa Petir milik Mu Chen aktif, semua orang mulai bisa melihat jika tingkat kekuatan tubuh Mu Chen sudah mencapai tingkat ke-6. Liu Tian yang melihat hal ini merasa cukup terkejut dengan kekuatan yang Mu Chen miliki. Namun dia yakin jika tubuh tulang yang dia kembangkan jauh lebih kuat. Bahkan saat dulu dia mengujinya dengan Jisuan, orang itu juga merasa sedikit kaget dengan tubuh tulang milik Liu Tian. Saat ini cahaya putih terus keluar dari permukaan tubuh Liu Tian dan membentuk perlindungan yang rapat dan tidak mudah dihancurkan. Liu Tian segera pergi secepat kilat. Orang yang melihat ini jelas tidak akan mudah tahu di mana letak Liu Tian berada. Mereka pun segera memusatkan pandangan ke arah Mu Chen. Tak lama di belakang Mu Chen mulai terasa sebuah energi dan langsung ada sebuah tinjuan. Tinju tulang mengenai tubuh Mu Chen. Namun mereka heran Mu Chen masih baik-baik saja. Liu Tian tahu jika itu hanyalah sebuah bayangan. Dia pun memutuskan untuk mundur beberapa langkah dan mulai membentuk pusaran energi yang menyerang ke segala arah. Hal tak terduga terjadi. Sebuah telapak tangan penuh dengan petir mulai menyerang Liu Tian dari arah belakang. Hal ini jelas membuat kedua energi saling bertabrakan ketika bertemu. Gelombang yang dihasilkan pun begitu kuat. Melihat serangan
Serangan ini teman-teman Muchen membuat berbagai reaksi. Mereka tahu tentang bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Liu Tian. Bahkan saat ini Luoli cukup khawatir dengan berita yang beredar. Dia sendiri juga tahu jika energi spiritual yang dimiliki Liu Tian jauh lebih kuat daripada milik Muchen. Tak berapa lama suara ledakan mulai terdengar lagi di langit. Mereka mulai melihat dua sosok yang diselimuti cahaya yang begitu terang di udara. Ketika cahaya itu sedikit redup, semua orang bisa melihat gumpalan hitam hangus yang ada di tubuh tulang Liu Tian. Mereka yakin jika ini hasil dari benturan dengan tubuh Dewa Petir milik Muchen. Di sisi lain keadaan Muchen terlihat jauh lebih baik. Dia menganggap jika Liu Tian memiliki tubuh yang paling kuat dari orang yang telah dia temui sebelumnya. Liu Tian juga tak menyangka jika kekuatan yang Muchen miliki akan sekuat ini. Awalnya dia yakin untuk menang karena sebelumnya tidak ada orang yang lebih kuat dalam pengolahan fisik miliknya. Melihat kekhawatiran di wajah Liu Tian, Muchen segera berkata, "Keluarkan semua tubuh ilahi tulang putihmu atau kamu akan malu." Liu Tian yang mendengar hal ini langsung mengaktifkan energi yang lebih kuat lagi untuk menghadapi Muchen. Dia yakin jika energi yang dia punya akan jauh lebih baik dari yang Muchen miliki. Di sisi lain, Muchen juga mulai mengaktifkan energi petir miliknya yang jauh lebih kuat. Di pupil matanya mulai terlihat sambaran petir, namun tidak ada sedikit pun emosi di dalamnya. Tak lama dia mulai mengepalkan telapak tangannya hingga mulai terdengar auman naga yang cukup kuat. Sementara itu Liu Tian mulai merasakan bahaya yang ada sehingga secara cepat dia langsung melayangkan serangan tubuh ilahi tulang putih, tinju ilahi tulang Gyo. Namun tak berapa lama dari lengan Muchen mulai muncul sebuah pola petir yang terlihat cukup aneh. Kedua serangan ini mulai bertemu, membuat Muchen mengatakan, "Jika Jisuan tidak bisa menghancurkanmu, maka aku yang akan melakukannya." Melihat gelombang petir yang begitu dahsyat, membuat setiap orang langsung menghindar. Setelah cukup jauh, mereka baru berani untuk melihat pertarungan di atas lagi. Dor dor dor, begitu banyak tembakan yang terjadi di udara dengan gelombang yang semakin kuat. Tak berapa lama energi dari kedua pihak mulai meredup. Mereka penasaran siapa yang akan menang kali ini. Saat cahaya yang menyelimuti tubuh Muchen mulai menghilang, mereka bisa melihat jika tubuh Muchen bergetar, namun dia masih tetap berdiri tegak. Sementara itu, tubuh tulang yang melilit tubuh Liu Tian mulai terdengar retakan yang menyebar begitu cepat. Buka-gaka, tubuh Liu Tian mulai terpental ke belakang dengan petir yang terlihat begitu jelas. Bahkan saat ini tulang-tulang itu sudah mulai hancur berkeping-keping dengan cairan merah yang tidak mau berhenti mengalir. Semua orang bisa merasakan jika energi yang dimiliki Liu Tian semakin melemah. Melihat hal ini, teman-teman Muchen sangat bersyukur karena Muchen bisa menang. Setelah energi petir Muchen mulai hilang, dia memutuskan untuk mendekati Liu Tian. Di sana, dia bisa melihat luka yang cukup parah di tubuh Liu Tian. Liu Tian yang melihat Muchen tidak menyangka jika tubuh tulang miliknya akan dihancurkan oleh Muchen. Bahkan seorang Jisuan tidak pernah bisa melakukan hal ini. Tanpa basa-basi, Muchen segera mengambil plakat poin milik kelompok Liu Tian. Di sana Muchen bisa melihat jika ada 20.000 poin. Tak perlu waktu lama, sejumlah 13.000 poin sudah langsung otomatis dikirim ke plakat milik Muchen. Melihat tindakan Muchen, Liu Tian jelas tidak terima. Dia yakin Jisuan akan membalaskan dendamnya kali ini kepada Muchen. Namun setelah mendapatkan 13.000 poin itu, Muchen masih tidak bisa masuk ke posisi 16 besar. Dia pun memutuskan untuk mengambil poin dari para pengikut Liu Tian. Mereka yang melihat tatapan Muchen sebenarnya mulai khawatir. Namun mereka yakin jika Muchen tidak akan berani menghadapi ratusan kelompok yang sudah berkumpul. Melihat tatapan semua orang, Muchen segera memberikan kode pada Lin Ju. Dia yang tahu kode itu langsung berkata, "Mereka semua sebelumnya telah merampokku. Maka kalian juga harus menerima balasan yang setimpal." Hal inilah yang membuat Muchen langsung berkata, "Jika Tuan Lin Zhou butuh bantuan, maka dengan senang hati akan kubantu." Tak lama pertarungan di antara mereka sudah terjadi. Bahkan tidak ada tim yang berhasil melarikan diri karena terus dipaksa mundur oleh Luoli. Hanya dalam waktu 10 menit ratusan tim sudah kalah dan langsung memberikan plakat yang mereka punya. Waktu terus berjalan, saat ini kompetisi sudah mulai memasuki babak akhir. Bahkan kelompok kuat mulai bermunculan. Namun yang mereka takutkan adalah kelompok Akademi Beijang karena mereka telah mengalahkan Liu Tian dan Wang Jiang dari peringkat ke-10 dan 8. Tak berapa lama mereka mulai tahu mengapa Muchen menghancurkan kelompok itu. Hal ini berkaitan dengan kelompok yang bekerja sama dengan Jisuan. Namun hal aneh mulai terjadi. Mengapa mereka tidak melihat kelompok Jisuan muncul setelah para pengikutnya mulai dikalahkan oleh Muchen? Ada hal yang membuat mereka terkejut lagi. Karena saat ini peringkat ke-16 juga diduduki oleh kelompok Akademi Beijang yang dipimpin oleh Shen Changsheng. Sementara kelompok Muchen saat ini sudah berada di peringkat ke-10 setelah mengalahkan kelompok Wang Jiang. Setelah ditunggu Jisuan masih belum mengambil tindakan apapun, Muchen yakin jika pemuda itu pasti takut dengan adanya Luoli dan Wen Bingxuan di sisinya. Namun Muchen tetap memperingatkan teman-temannya untuk berhati-hati karena dengan sifat Jisuan pasti akan ada kejutan yang tidak terduga setelah ini. Tak lama Luoli mulai melihat dari plakat yang saat ini dia pegang jika kelompok Jisuan sudah mulai berpindah tempat. Hal ini jelas menarik perhatian semua orang. Mereka penasaran kemana arah Jisuan terbang. Saat mereka melihat plakat yang ada wajah terkejut tidak bisa dihindarkan dari wajah mereka.
Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya, Ji Xuan akan menyerang siapa? Mengapa ekspresi semua orang langsung berubah begitu drastis?